PB19 dengan saya Najwa Alia Rosiana dengan NIM 25404140. Saya Mutia Saha dengan NIM 254141051. Saya Medina Herani dengan NIM 254051026. Saya Anissa Fadila Nurdiani dengan NIM 254071014. Saya Rahma Fauzia dengan NIM 254131163. Hari ini kami akan membahas salah satu ancaman terbesar di dunia digital modern, yaitu malware. Topik ini sangat penting karena hampir semua aktivitas kita terhubung ke internet. Benar, banyak orang berpikir bahwa malware itu hanya virus komputer, tetapi jenisnya sangat banyak dan dampaknya sangat serius, mulai dari gangguan sistem hingga mengambil alih data pribadi. Makanya di presentasi ini kami bakal jelasin dulu apa itu malware, kenapa dia jadi ancaman, dan gimana cara dia menyebar biar kita semua paham lingkungan digital yang kita pakai setiap hari. Kami juga bakal bawain satu studi kasus yang cukup terkenal, yaitu serangan ransomware WannaCry. Serangan ini sempat bikin heboh dunia karena nyerang ratusan ribu komputer dalam hitungan hari. Dan terakhir kami akan membahas dampak malware serta langkah-langkah pencegahannya supaya kita bisa lebih aman saat beraktivitas online, baik secara langsung. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik, pengertian malware. Malware atau malicious software adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri data, atau mengganggu sistem. Contohnya, virus, worm, trojan, ransomware, software, dan hardware. Mengapa malware menjadi ancaman potensial? Karena internet yang semakin luas dan digunakan di banyak perangkat. Keamanan pengguna semakin melemah, serta password yang mudah dan tidak update, sehingga malware dapat menyebarkan sangat cepat melalui email, USB, website, serta jaringan. WannaCry menyerang lebih dari 150 negara hanya dalam beberapa hari. Cara kerjanya mengenkripsi file korban lalu meminta tebusan, menyerang rumah sakit, perusahaan, hingga lembaga pemerintah. Kerugiannya mencapai miliaran dolar. Penyebabnya banyak sistem Windows yang tidak melakukan update keamanan. Dampak malware itu ada 5. Yang pertama itu kerugian finansial, ada 2 yaitu biaya langsung, pembayaran tebusan atau biaya pemulihan data. Contohnya yaitu pada serangan WannaCry pada 2017 menyebabkan kerugian global 4 miliar dolar. Biaya tidak langsung yaitu waktu karyawan yang terbuang, audit keamanan, dan penggantian perangkat. Yang kedua yaitu hilangnya data penting seperti data bisnis, dokumen rahasia, atau basis data hilang permanen akibat enskripsi atau penghapusan. Dampaknya menjadi kesulitan melanjutkan operasi seperti kehilangan catatan keuangan atau desain produk. Yang ketiga ada gangguan operasional, sistem down, server lumpuh, atau layanan berhenti berfungsi mengakibatkan downtime bisnis. Yang keempat ada kebocoran informasi pribadi seperti password, nomor kartu kredit, atau data kesehatan yang risiko dicuri dan dijual di dark web. Yang kelima ada merusak reputasi organisasi, kehilangan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis akibat insiden keamanan yang menjadi jangka panjang seperti penurunan saham, boikot pelanggan, dan kesulitan merekrut talenta PA. Baik, selanjutnya ada cara penyebaran dan cara mencegah ancaman dari malware. Yang pertama itu adalah cara penyebaran dari email phishing, yaitu email palsu yang biasanya ngirim sebuah link atau lampiran berbahaya. Jika kita ngeklik itu, biasanya malware bakal langsung terunduh dan aktif di perangkat kita. Yang kedua itu dengan mengunduh file dari website yang tidak aman. Biasanya di situs tidak percaya itu sering nyisipin malware di setiap filenya, terutama dengan format exe. Yang ketiga itu dengan aplikasi bajakan. Di Indonesia itu banyak banget orang yang tertarik sama aplikasi gratisan, padahal di dalam aplikasi bajakan itu sendiri itu banyak banget disisipkan sebuah malware oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya dengan mengklik iklan berbahaya yang sering muncul di sebuah website atau website mencurigakan yang bisa membawa kita ke situs berbahaya atau mengunduh sebuah malware otomatis tanpa disadari. Selanjutnya ada cara mencegah ancaman dari sebuah malware.
cara mencegahnya itu agar perangkat kita tidak mudah diserang. Yang pertama dengan update sistem dan aplikasi secara rutin. Dengan begitu kita menutup celah-celah terhadap virus yang bakal datang ke perangkat kita. Yang kedua dengan menggunakan antivirus dan firewall. Antivirus sendiri itu membantu untuk mendeteksi malware yang ada di perangkat kita. Sedangkan firewall itu untuk menyegah akses agar tidak ada jaringan luar yang tidak aman. Yang ketiga dengan menghindari membuka link atau file dari sumber tidak dikenal. Dan terakhir dengan menggunakan password yang kuat yang dimana dapat membantu melindungi akun kita jika ada pihak yang mencoba masuk tanpa izin. Jadi kesimpulannya, malware adalah ancaman serius di era digital. Serangan seperti WannaCry membuktikan bahwa malware dapat menyebabkan kerugian besar dalam waktu singkat. Dengan edukasi keamanan dan kebiasaan online yang aman, ancaman malware dapat diminimalkan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan materi maupun kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.